Kementerian Sekretariat Negara menyewa hingga 1.000 unit mobil untuk mobilitas tamu negara dan VVIP pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN ini nanti akan menyediakan sekitar 1.000 unit kendaraan untuk para tamu negara disewa atau rental dengan harga per unit rata-rata 25 juta. Menurut Jenderal Purnawirawan Muldoko, 25 juta per unit ini bukanlah harga yang mahal ya untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Tapi bagi saya sebagai rakyat ya itu cukup mahal ya. Bicara soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang akan digelar di IKN nanti, beberapa waktu lalu saya membuat konten video yang itu menuai reaksi kritik komentar dari beberapa netizen yang seolah-olah netizen itu menilai saya tidak mendukung adanya IKN atau dibangunnya IKN. Gak begitu, brother. Jadi saya ini orang yang sangat setuju ketika Indonesia ini membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kita bisa belajar dari sejarah berdirinya Kesultanan Mataram. Sebelum berdirinya Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam di Tanah Jawa itu terlebih dahulu mempersiapkan satu tempat yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Yang pada saat itu ada sebuah hutan yang disebut Alas Mentao di wilayah Yogyakarta atau sekarang di wilayah antara Kota Gede dan Bantul. Alas Mentao ini adalah bagian dari Kerajaan Pajang yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah karena telah membantu pemerintahan Pajang dalam memberantas pemberontakan Aryo Penangsang. Pada saat itu Ki Ageng Pemanahan bersama dengan Danang Sutowijoyo, putranya yang kemudian menjadi Raja Mataram Islam pertama, yang kemudian bergelar Kanjeng Panembahan Senopati. Jauh sebelum Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam ini berdiri, Alas Mentao ini dibabat menjadi sebuah perkampungan yang kemudian perkampungan itu berkembang pesat menjadi sebuah kota dan dibangun sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Setelah itu baru Mataram berdiri dan lepas dari Kerajaan Pajang. Artinya sebelum Kesultanan Mataram itu berdiri atau Kerajaan Mataram Islam itu berdiri, sudah dipersiapkan tempat sebagai pusat pemerintahan kerajaan itu. Dan kalau kita lihat dari sejarah Republik Indonesia, setelah menjadi negara yang berdaulat, sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945, memang belum pernah membangun istana atau pusat pemerintahan sendiri. Istana Kenegaraan di Jakarta yang saat ini menjadi pusat pemerintahan itu bangunan warisan dari kolonial Belanda. Jadi saya sampaikan bahwa saya ini setuju dan sepakat dengan adanya IKN. Hanya saja ketika pada akhir masa jabatan Pak Jokowi yang akan selesai bulan Oktober ini nanti, pembangunan IKN ini belum 100% jadi. Sehingga ketika Pak Jokowi menginginkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia ini digelar di IKN, memang terkesan sangat dipaksakan. Kita tahu ya, Pak Jokowi ini selalu mengkampanyekan soal keberlanjutan. Yang setelah ia lengser ke Prabon sebagai
Presiden Republik Indonesia digantikan oleh Pak Prabowo, keberlanjutan itu berjalan dong. Sehingga ketika pembangunan IKN belum 100% jadi, masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi, dipaksakan dijadikan sebagai tempat upacara kenegaraan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Ini seolah-olah Pak Jokowi belum ikhlas melepas apa yang sudah ia perbuat. Pak Jokowi masih ingin membuat sejarah bahwa IKN itu dibangun pada eranya dan pertama kali digunakan juga oleh era pemerintahannya. Sehingga kalau kita lihat konsep keberlanjutan itu tidak sepenuhnya ikhlas dari Pak Jokowi itu sendiri. Dan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di IKN itu ya sudah dijadwalkan secara resmi oleh pemerintah. Yang mau tidak mau itu harus dijalankan di IKN. Namun kalau boleh beropini, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah sebagai bentuk ketidakikhlasan Pak Jokowi melepas apa yang sudah ia lakukan. Bisa saja dong nanti pada tahun 2025 setelah IKN ini pembangunan 100%, presiden baru dan melaksanakan perayaan HUT RI di pusat pemerintahan yang baru. Kalau sekarang kita lihat memang seakan itu dipaksakan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi juga ingin membuat sejarah baru bahwa IKN itu dibangun di eranya dan digunakan juga pada era pemerintahannya. Namun kalau kita lihat kondisi IKN saat ini kan belum 100%, sehingga ketika dipaksakan digunakan sebagai lokasi atau tempat upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, ini terkesan dipaksakan dan terlalu banyak mengeluarkan anggaran. Seperti kita tahu ya yang disampaikan oleh Pak Muldoko, menyewa mobil Alphard harganya 25 juta. Coba kita kali 25 juta dikali 1000. Ini tentu saja bukan anggaran yang sedikit. Menurut Jenderal Purnawirawan Muldoko, 25 juta per unit ini bukanlah harga yang mahal ya untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Tapi bagi saya sebagai rakyat ya itu cukup mahal ya.